Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan memberikan ulasan sekaligus panduan membuat espresso yang ideal tentu saja. Dan cara steam susu yang proper, di mana kualitas visual dari susu yang di steam tersebut cenderung silky, shiny and glossy, creamy, tidak ada bubble, tidak dry foam, dan juga kontras ketika kita tuang ke kopi. Oke, sehingga menghasilkan minuman milk beverage yang enak, yang jempolan, gitu ya. Semua itu tentu saja akan saya lakukan dengan dibantu oleh mesin kopi ya, espresso machine dari Ferrati Vero dengan tipe FCM 3146 ini. Oke, mesin ini juga diberi nama sebagai La Brioco ya. Di sini ada tulisannya, teman-teman. Oke. Untuk material ya, La Brioco ini menggunakan stainless steel. Colornya, warnanya black, hitam, dikombinasi dengan silver ya, mirror, jadi kita bisa ngaca, dan juga dipercantik dengan adanya kayu-kayu ya di kanan dan kiri ya, di knob dan juga di atasnya group head ini. Oke, secara keseluruhan looks dari mesin ini tanpa menarik. Saya yakin teman-teman pengen memilikinya juga gitu ya. Oke teman-teman, mesin La Brioco ini membutuhkan daya ya cukup 2800 watt. Sekarang saya akan hidupkan mesinnya ya, ada di sini. Namun sebelum itu pastikan selang inlet ya untuk pasokan air, jadi air masuk itu dipasang dulu dengan proper, terutama untuk teman-teman yang memilih pasokan airnya itu menggunakan tap water atau sedot air dari galon. Nah, mesin ini selain bisa tap water tadi, selain bisa sedot air ya dari galon, juga menyediakan water tank yang ada di sini. Kapasitasnya 2,5 liter. Jadi kita bisa memilih ya water tank atau tap water. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jangan lupa juga selang outlet. Jadi saluran buangan ya, selang buangan itu juga dipasang ya di sini ya. Baik inlet ya maupun outlet, selang in ya dan out itu disertakan dalam paket pembelian mesin La Brioco ini ya. Saya ulangi lagi, sebelum dihidupin mesinnya pastikan inletnya dipasang, outletnya juga ya. Sip. Sekarang saya akan hidupkan mesinnya di sini ya. Oke, berikutnya jangan lupa ini harus pas nih. Nah kayak gitu ya. Tuh narik air. Oke, sip. Sambil menunggu mesinnya siap untuk digunakan, mari kita berkenalan lebih dekat lagi dengan unit mesin dari La Brioco ini. Seperti yang teman-teman lihat di dalam video, La Brioco ini ya menggunakan single group head di sini nih, ya. Dan sudah E61 untuk group headnya ya. Ini group head legendaris dan ikonik, di mana memberikan kita great experience ketika membuat espresso ya. Stabil dalam temperatur, konsisten dalam hasilnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah E61. Terus untuk boilernya sendiri, mesin ini double boiler. Jadi ada boiler untuk brew, ada boiler untuk steam secara terpisah, di mana kapasitas masing-masing boilernya itu 1 liter. Brewnya 1 liter, steamnya juga 1 liter. Jadi pekerjaan bikin kopi dan steam bisa dilakukan di saat yang sama ya, tanpa terganggu gitu ya, masing-masing pekerjaan tersebut. Oke? Dan itu nanti kita bisa atur juga suhu masing-masing boilernya. Nanti saya akan tunjukin ya. Nah, untuk pompanya, mesin ini menggunakan rotary pump dari Procon Amerika ya. High pressure pure copper boilernya dari Bonventi Italia. Terus di sini ada water flow kontrolnya ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah kita gunakan, ada di sini ya. Terus kemudian ada PID control, ada di sini. Jadi fitur-fitur penting yang dibutuhkan dalam mesin espresso itu ditawarkan juga di La Brioco ini, dan kita bisa dengan sangat mudah melakukan pengaturan di sini ya.
di layar sentuh di PID ini. Nanti saya tunjukin apa saja yang bisa kita lakukan. Oke. Sebelum saya tunjukin itu, ini untuk hot water ya. Oke, ini belum siap. Oke. Terus ini steamer. Menggunakan knob ya di sini dan di sini. Oke, baik hot waternya maupun juga untuk steamernya. Nah, untuk brew espressonya dia pakai tuas ya, yang ini. Ya, yang ini. Oke. Sip. Nah, mesin ini juga dilengkapi dengan pressure gauge ya, ada manometernya. Untuk brew, untuk bikin kopi ada di sini, ada di group head. Lalu kemudian untuk steamnya ada di sini. Ya, ada dua ya. Ini untuk steam, ini untuk brewnya. Ya, menggunakan lever, terus hot water dan steamernya itu ada knobnya di bagian sini ya, teman-teman. Oke, sip. Ketika teman-teman membeli mesin espresso ini, La Brioco ini, tentu saja selain mendapatkan satu unit mesinnya, teman-teman juga akan mendapatkan kelengkapan yang lainnya ya. Saya tunjukin. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, kelengkapan yang akan kalian dapatkan ketika membeli mesin ini sudah saya ambil semuanya ya. Ada di table. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Jadi saya ulang nih. Untuk kalian ya yang membeli paket mesin kopi espresso La Brioco ini, jelas akan dapat satu unit mesinnya seperti ini. Dan juga kelengkapan yang menyertainya ya, ada barista tools yang kalian juga akan dapatkan. Oke, yang pertama seperti biasa ya, portafilter. Menariknya adalah portafilter yang kalian dapetin itu ada 3. Yang pertama ini portafilter double shot ya, double slot 58 mm ya, semua portafilternya. Yang kedua, ini single shot, single spot. Nah, untuk yang ketiga, wow, cantik nih ya. Ini portafilter yang telanjang ya. Oke, ini namanya naked portafilter, bottomless portafilter. Jadi ini sangat menarik ya untuk kebutuhan visual, misalnya foto, video, dan juga untuk meningkatkan skill karena ya kunci ekstraksi gitu ya ada di tangan barista. Jadi bisa menggunakan portafilter yang ini. Ini sudah disertakan dalam paket pembelian La Brioco ya. Jadi ada 58 mm. Terus tempernya juga 58 ya. Wah, bagus nih. Nah, ini karet ini fungsinya untuk back flush. Jadi kita bisa letakkan di sini ya. Lalu kemudian dikasih juga cleaner. Jadi cleanernya ini bisa kita tuang ke sini ya, sekitar 3 gram. Dan selanjutnya kita bisa bersih-bersih, lakukan back flush. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Saya letakkan dulu di sini. Ini juga disertakan. Oke. Apalagi ya? Nah, ini sendok. Kita tetap butuh ya. Terus sendok takar ya. Nah, ini sikat. Jadi untuk bersih-bersih di sini ya, di group head. Tak letakin juga di sini. Nah, dapat juga dudukan tambahan ya, dudukan ekstra nih ya, stand ekstra yang bisa kita pakai, bisa enggak, ini kan tinggi nih ya. Kalau teman-teman misalnya ya menggunakan cup atau vessel yang tinggi, ini nggak usah dipakai. Tapi kalau misalnya vessel atau cupnya pendek, ini bisa digunakan ya, supaya nggak terlalu jauh, nggak terlalu tinggi ya, kayak gitu teman-teman. Oke, saya letakkan dulu di sini. Nah, ini jangan lupa ya, ini ada buku petunjuk, manual book, tolong dibaca karena di sini banyak sekali informasi penting yang perlu kalian ketahui ya. Jadi baca. Terus yang terakhir tentu saja dapat kartu garansi. Gitu teman-teman. Oke? Sip. Seperti janji saya yang tadi, sekarang saya akan tunjukkan gitu ya, bagaimana cara melakukan pengaturan gitu loh ya. Di layar sentuh di PID control yang ada di mesin ini. Tapi sebelum itu ya, saya ingin menunjukkan untuk steamernya ya. Ini steamernya ini. Oke. Ini steamernya 3 hole ya, teman-teman. Ya, 3 lubang. Jadi enak banget untuk digunakan ketika steam susu. Yuk kesini yuk. Oke, teman-teman. Ini adalah layar sentuhnya gitu ya. Jadi untuk kontrol pengaturan ada di sini semua. Sebelum kita melakukan penyetingan
Oke, di layar sentuh ini ada informasi yang pertama berkaitan dengan suhu brew ya. Itu ada keterangannya 91 derajat Celcius. Lalu di sebelahnya itu ada temperatur untuk steam ya. Itu 130 derajat Celcius. Nah, di atasnya itu sebenarnya display waktu. Oke. Nah, teman-teman, di layar sentuh ini ya untuk instruksi pengaturannya ini ada 4 simbol ya. Ini on off. Oke. Lalu kemudian pengaturannya sendiri ada di sini. Nah, untuk di bagian bawah, ini simbol plus untuk menambah, sementara untuk simbol yang minus jelas untuk mengurangi, kayak gitu ya. Coba kita akan melakukan penyetingan. Oke, sebentar. Nah, itu yang muncul ada 003 S second, ini untuk pra infusi. Tinggal kita tambah, ya, atau kita kurangi. Maunya berapa? Misalnya 3 detik, oke. Sip. Sentuh lagi, ini ada temperatur atau suhu untuk brew. Nah, di situ ada 91 derajat Celcius. Ini bisa kita tambah atau kita kurangi. Ya. Seperti itu. Sangat mudah ya melakukan pengaturan-pengaturannya. Oke. Sebentar, lanjut. Nah, ini temperatur atau suhu untuk steam. Oke. Sip. Itu bisa kita tambah. Maksimal sampai ke 130. Ini kalau kita pencet lagi itu 120. Jadi antara 120 sampai 130 derajat Celcius untuk suhu steamnya, bukan suhu susunya ya, suhu steamnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sip. Oke, sebentar. Lanjut. Nah, ini ada EC1. Nah, ini sebenarnya untuk fitur eco gitu loh ya. Jadi di manual book juga dijelaskan. Jadi ini bisa kita rubah-rubah. Jadi EC1, EC2, EC3, nah EC4, EC5 ya. EC1 itu ya itu sebenarnya 28 menit ya. Terus yang EC2 itu 60 menit, EC3 90 menit, EC4-nya 180 menit. Nah, untuk EC5 itu sebenarnya menutup mode eco-nya ya. Jadi nanti setelah mesin ini kita pakai gitu ya teman-teman, itu bisa mati sendiri gitu loh ya, bisa mati sendiri. Oke, nah itu bisa diaktifkan, bisa enggak ya dengan pilihan EC1 sampai EC4, EC5-nya itu menutup mode ini ya eco-nya. Oke, nah yang ini yang terakhir, ini ada F1, ini ada F1, ada F0. Oke, F0 artinya pasokan airnya dari water tank yang ada di sini ya. Tunjukin. Ini ada water tank di sini ya. Ini 2,5 liter. Oke. Terus di sini juga kita bisa rubah switchnya di belakang mesin. Nah, yang F1 ini kalau pasokan airnya dari eksternal, misalnya ketika teman-teman menggunakan tap water atau sedot air dari galon. Jadi sangat mudah gitu loh ya. Sangat mudah sekali ya. Kembali ke asal seperti yang tadi, oke? Sip gitu ya teman-teman. Nah, mesin ini juga dilengkapi dengan display waktu. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan timer terpisah gitu loh. Misalnya gini, contoh ya, ini saya hidupin ya mesin. Oke, tuh waktunya jalan ya. Infusi sesuai dengan yang kita setting. Nah kayak gitu, display waktu ya. Jadi untuk teman-teman yang suka ngulik espresso ya, aspek-aspek penting fitur-fitur primer yang dibutuhkan itu ditawarkan dalam La Brioco ini. Oke. Yang menarik adalah ya, kita tidak hanya bisa bermain-main dengan pengaturan yang ada di layar sentuh ini, tetapi juga kita bisa melakukan ini ya, penyetingan, pengaturan dengan sangat mudah sekali untuk water flow-nya. Ya, ini nih, ada fitur di sini nih ya. Nah, sangat mudah sekali. Contoh, ya, saya hidupin dulu mesin. Puasnya tuh, infusi dulu. Ini E61 ya untuk grup headnya ya. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita tuh. Nah, makin deres kan? Oke. Jadi kita bisa atur nih. Ya, liatin yang ini juga. Nah, tuh makin kecil, ini makin deres. Oke. Sangat mudah untuk kita lakukan pengaturan-pengaturan kayak gitu ya, teman-teman ya. Ke sini. Jadi sini ada simbolnya, liatin. Nah, tuh. Ya, ke sini makin kecil, ya, ke sini makin besar. Ikuti petunjuk atau instruksi yang ada di
water flow control yang ada di group headnya di sini. Jadi sangat menarik ya untuk kita ya, termasuk teman-teman yang suka ngulik dengan espresso yang ideal. Ideal bukan hanya secara teknikal tapi juga ideal dalam hal sensori atau kualitas rasanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Saya kira untuk pengenalan mesinnya sudah cukup. Nanti untuk spesifikasi lebih detail lagi ya, untuk spesifikasi yang lebih mendetail, nanti saya akan selain cantumkan di deskripsi video ini, juga akan saya buatkan untuk teman-teman di dalam videonya ya. Oke, ini hot water. Ya, ini steamer. Oke, manometer untuk brew, yang ini untuk steamnya ya. Sip. Oke, saya kira demikian untuk spesifikasi lengkap dari La Brioko ini sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk brew espresso, ekstraksi kopi menggunakan mesin La Brioko ini. Oke, kali ini untuk kopinya saya menggunakan host blend dari Koreros ya, 70% Arabica dan sisanya 30% adalah Robusta yang wash. Kita akan buka. Bentar. Ya, masukkan tuang ke hopper secukupnya saja. Oke, terkecuali memang operasional harian ya silahkan dipenuhin. Ditutup rapat sisanya. Jangan lupa hopper ditutup. Nah, grindernya sendiri saya gunakan espresso grinder dari PT Indotara Persada. Ini yang tipe FGM K92 ya. Oke, sip. Porta kita ambil. Terus jangan lupa flush. Ya. Bentar. Nah, sip. Terus dibersihkan ya, dikeringkan. Sip. Untuk portanya sendiri sama, dibersihin juga sampai bersih dan kering. Seperti ini. Lapnya harus lap proper. Usahakan yang ini ya, yang lembut ya, yang microfiber supaya langsung bersih dan tidak menggores alat kita. Ya, sip. Mari kita grinding and dosing. Oke, ini sebenarnya sudah saya kalibrasi ya. Sip. Bismillah. Nah, tuh. Wih, cepat banget kan tuh waktunya ya. Cepat banget. Tuh. Ini sebenarnya kita nggak perlu WDT lagi gitu loh. Tapi kalaupun mau dipakai nggak apa-apa. Karena udah bagus. Oke. Sip. Ya. Bismillah. Wow, 19 nih. Good. Oke. Terus ini letakin dulu. Bantu dengan distribution tool yang ini.
searah ya, misalnya clockwise. Baru gentle tapping ya, sekali aja kayak gitu, rata. Oke, rapi. Sip. Nih, bagus kan? Tuh hasilnya, cakep. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke group head, clean portafilter dulu ya. Setelah ini dimasukkan ke group head, langsung di brew. Oke, ambil gelas. Dan ngambil gelasnya jangan dari atas, melainkan dari samping. Kenapa? Karena customer kita minum dari rim ini. Jadi kalau misalnya kena tangan kita kan nggak hygiene dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Siapkan gelasnya, jangan lupa. Masukin seperti ini. Ya. Sampai pas, mentok. Langsung lakukan brew. Oke teman-teman, ini sedang ekstraksi espresso. Ini petunjuk tekanannya kelihatan tuh di atas. Nah yang ini nih, oke tuh, flow-nya juga bagus. Yuk, ke flow lagi. Itu waktunya. Sip. Oke. Tadi pakai 23 second ya. Ini hasilnya. Cakep kok. Ambil. Nih hasilnya ya. Oke. Bismillah. Sebentar. Kita coba ya, sekalian ngopi kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih lihat nih. Ya, kremanya oke ya. Sip, secara visual oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih asik. Nah, kalau berkaitan dengan krema, teman-teman juga lihat ya, tadi itu masih bagus. Terus untuk espresso yang ini, oke, kan tadi saya pakai 19. Terus waktunya 23 second ya. Nanti teman-teman bisa improve juga gitu loh. Tapi menurut saya hasil ya brew espressonya gitu kan, ekstraksi kopinya untuk yang ini masih sinergis antara asam, manis dan pahit ya ketika kita menggunakan kopi yang ini ya, yang Coreros tadi ya. 70% Arabica, 30% Fine Robusta yang wash. Untuk flavornya saya kira ini not bad, oke ya. Terus untuk mouthfeel-nya di mulut, oke, ini masih cukup berat. Terus lembut dan aftertaste-nya, finish-nya itu long ya, masih menyenangkan. Saya kira itu ya untuk espresso yang dibuat dengan mesin La Brioco ini dengan kopi dari Coreros dan juga grinder ya menggunakan FGM K92 sama-sama dari PT Indotara Persada. Baik itu mesin espressonya, kopinya dan juga grindernya. Oke, sip. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Sip, teman-teman. Sekarang saya akan lakukan steam susu menggunakan La Brioco ya. Seperti biasa, jugnya kosong dan bersih. Lalu pakai fresh milk, tuang secukupnya. Kali ini karena saya gunakan cup atau vessel 210 ya yang ini. Susunya, fresh milknya sekitar 170 sampai 190 ml. Oke. Kita akan steam. Nah ini steamernya itu untuk hole-nya ada 3 ya. Wow, sepertinya enak banget nih. Oke, yuk ke sini. Sip, ambil posisi yang nyaman ya, yang ideal, yang pas gitu ya, kira-kira seperti ini. Terus stretching, rolling, heating, tak henti-hentinya saya ingatkan ya, nggak bosan-bosannya, karena itu adalah 3 kunci keberhasilan dari steam susu kita. Oke, sip. Sekarang kita akan lakukan ya steam susunya. Enak banget nih, tuh. Nah tuh, bagus ya. Jadi produksi busa sudah ada, putaran-pusaran susu ya, kontak ada juga, panasnya ideal ya, 55 sampai 65. Jangan lupa dibersihkan. Oke, bang seperti ini ya. Sip. Sekarang kita akan tuang. Nah untuk pola gambar yang dibuat itu sesuaikan dengan kemampuannya ya teman-teman masing-masing. Oke, bismillah. Seperti ini. Oke, sip. Pindot.
Wow, detail banget ya, bagus ya, tuh. Oke, ini adalah swan ya, tuh. Hasilnya tuh cakep. Detail, garis-garisnya juga oke tuh ya. Kelihatan ya kualitas visualnya itu lembut, mulus, licin ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya letakkan dulu di sini. Habis ini kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi kita akan tes konsistensinya ya, hasilnya untuk buat minuman yang lainnya. Yuk, lanjut. Yuk kita steam susu kembali. Oke. Mari mulai. Saya tuh senang ya dengan bunyi desisan ketika stretching ya seperti ini. Terus susunya juga berputar dan berpusar. Ini pemandangan yang sehari saya dapatkan. Nah, susunya jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin ya. Oke. Kita akan tuang sekarang ya seperti ini. Oke, kontrol, enjoy. Oke, ini Rosetta ya kan. Wow, cantik ya tuh. Oke. Sip, mari kita steam susu kembali. Bunyi desisan, putaran-pusaran ya seperti vortex. Ini sesuatu yang setiap hari saya lakukan tapi selalu menyenangkan ya untuk didengar dan dilihat. Oke, tinggal nunggu panasnya susu ya. Oke, bagus kok hasilnya. 55 sampai 65. Jangan lupa dibersihkan. Gitu ya. Oke. Sip. Kita akan tuang. Oke, bismillah. Sip. Yuk ke sini. Oke, good. Nah, bikin pola yang teman-teman bisa ya. Oke. Ini pola sejuta umat tulip. Oke. Selesai jadi tuh. Tuh ya hasilnya. Oke, bagus. Sip. Sip, saya letakkan dulu ya. Ini sudah masuk waktunya ngopi lagi. Jadi ini saya minum aja ya. Oke, sebentar. Mari ke sini. Oke, ini secara visual seperti yang teman-teman lihat juga di video. Ini lembut ya, mulus dan mengkilat. Jadi bagus ya secara visual. Enggak ada bubble, tidak dry foam. Terus kontras antara pola sama backgroundnya. Oke, bagaimana dengan sensorinya? Bagaimana dengan rasanya? Bismillah, kita akan coba. Di mulut tuh soft, smooth gitu ya, creamy. Asik ya. Kita coba minum dari beberapa sisi. Jadi antara kopi ya kan sama manisnya susu itu menurut saya masih balance ya, flavornya not bad gitu ya. Kalau tampilan jelas ya, shiny, silky, glossy gitu ya, nggak ada bubble, tidak dry foam, kontras juga. Oke, ini untuk minuman apa namanya, cafe latte yang saya buat dan saya gambar di atas permukaannya dengan menggunakan mesin La Brioco ini. Oke, lagi dah. Enak kok. Oke teman-teman, untuk kopinya sebenarnya saya menggunakan ini ya. Nih, ini Koreros ya.
House blend 70% Arabica, 30% Robusta dari PT Indotara. Oke. Dalam proses pembuatan minuman tentu saja kopi berpengaruh ya, makanya jangan sampai salah pilih kopi. Susu juga tentu memberikan kontribusi juga, dan ya jangan lupakan ya pentingnya dari sebuah mesin kopi, espresso machine ya. Tentu itu akan sangat membantu kita dalam membuat, menyajikan, menjual minuman yang baik untuk pelanggan kita. Nah, mesin La Brioco ini ya setelah saya coba beberapa kali ya, untuk steamingnya enak banget nih ya, nggak kencang banget, nggak lambat, pas di tengah-tengah, ideal banget ya. Jadi kita punya waktu yang sangat cukup untuk membuat tekstur yang lembut ya, yang mulus, yang mengkilat, nggak ada bubble, tidak dry foam itu ya, sambil dikontrol suhu dari si susu, karena kalau terlalu dingin juga nggak enak. Begitupun kalau dengan susu yang terlalu panas ya, visualnya nanti mudah rusak, rasanya kurang manis ya kan, tidak creamy. Kalau yang kepanasan itu biasanya cenderung agak sedikit gosong. Karena itu kontrol selalu ya heating atau suhu dari si susu. Oke, saya suka banget dengan 3 hole yang ada di mesin La Brioco ini. Oke, cakep. Nah, kita juga masih bisa ya kan melakukan pengaturan sesuai ya dengan yang kita target untuk ya temperatur dari steamnya ya, seperti yang sudah saya tunjukkan di video kali ini. Nah, untuk espresso sendiri ya, fitur-fitur penting, aspek-aspek primer yang kita butuhkan ketika membuat espresso juga ditawarkan ya di La Brioco ini ya. Suhu brewnya bisa diatur, waktunya bisa dikontrol gitu ya. Water flow-nya bahkan itu bisa kita main-mainin. Jadi ini enak banget untuk kita yang suka ngulik espresso dan juga steam susu yang proper kayak gitu ya teman-teman. Terus mesin ini seperti yang juga sudah saya sampaikan dari awal ya, single group head memang, tapi ini E61 gitu loh ya, double boiler. Terus rotary pump juga, ada water flow controlnya juga gitu loh ya. Dengan berbagai macam ya kelebihan-kelebihan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, menurut saya ini menarik banget ya menjadi mesin kita di coffee shop. Di rumah pun juga nggak apa-apa ya. Di coffee shop aja oke, apalagi di rumah kayak gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk kalian nih yang tertarik ya ingin membeli mesin La Brioco ini, link pembeliannya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Mesin ini sangat murah sebenarnya ya, masih di bawah 30 juta saat video ini dibuat ya. Ini sekitar 29 jutaan saja sudah dapet gitu ya mesin seperti ini dengan berbagai macam kelengkapan. Portanya aja ada 3 ya tadi ya. Terus fitur-fitur pentingnya ada di sini ditawarkan di La Brioco. Saya kira menarik untuk kita miliki ya mesin ini.